Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang paling utama pada penyampaian khutbah Jumat adalah pesan ketakwaan. Karena takwa adalah jalan satu-satunya kita untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita dalam mengarungi hidup kita di dunia yang sebentar ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib dalam khutbah yang singkat ini akan menghadirkan sebuah tema tentang cara berkelas, bagaimana menjadi pribadi yang berkualitas. Ini diambil dari pesan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat sekarang di mana medsos begitu masifnya, orang berlomba-lomba namanya supaya viral, supaya terkenal di jagat maya. Mereka berlomba-lomba bagaimana mendapatkan followers yang banyak, subscriber yang banyak. Apakah itu salah? Saya tidak akan mengatakan salah atau benar. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana supaya nama kita viral di penduduk langit dan di depan orang-orang yang beriman. Dengan viralnya nama kita di depan orang-orang yang beriman, maka kita akan didoakan menjadi insan-insan yang tawadhu, insan-insan yang rendah hati. Mari kita simak bagaimana menjadi pribadi yang berkualitas dengan cara yang berkelas. Yang pertama, ya Muaz, wahai Muaz. Muaz bin Jabal ini adalah seorang sahabat yang cerdasnya luar biasa. Beliau ini delegators, beliau ini duta besar Rasulullah. Kalau Rasulullah ingin mengirim ke luar negeri, Muaz bin Jabal yang diutus karena pinternya. Pertama, pesan pertama, iqtadi nabiyyaka ya Mu'adz. Ikuti saja apa yang dicontohkan oleh nabimu wahai Mu'adz. Sama, kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, ikut saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Selesai perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dicontohkan oleh Rasul ikuti, dan apa yang dijauhi oleh Rasulullah jauhi. Selesai. Bagaimana Rasulullah menunjukkan kualitas dirinya yang berkelas ketika menghadapi the haters, para pembencinya. Bagaimana seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, perbuatan apa yang belum aku lakukan yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa kata Siti Aisyah? Semuanya sudah, tinggal satu. Apa itu? Engkau pergi ke ujung pasar sana. Di sana ada orang Yahudi, dengarkan orasinya. Yahudi ini buta, pengemis pula, dan dia selalu berorasi. Dengarkan olehmu orasinya. Setelah selesai dia orasi, kasih dia makan. Abu Bakar Siddiq mengatakan, baiklah. Dia datang ke pasar itu, dia lemah, dia lemas,
Dia lunglai. Kenapa? Ternyata Yahudi buta itu sedang mencaci maki Rasulullah. Menangis Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Mengingat betapa berkelasnya Rasulullah menghadapi the haters, orang yang ngebenci. Dan apa yang terjadi? Ketika orang Yahudi itu duduk, Abu Bakar ngasih makanan. Apa yang terjadi? Orang Yahudi itu menolak. Siapa kamu yang selama ini ngasih makan aku setelah aku puas menghina Muhammad? Makanannya selalu lembut, tidak seperti engkau. Menangis. Dan apa dikatakan Abu Bakar? Wahai saudaraku, orang yang selalu memberi makan engkau setelah engkau puas menghina Rasulullah adalah beliau sendiri. Menangis, masuk Islam. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan ketika orang di sosmed menjadi haters, menjadi pembenci kita balas dengan benci. Kita perang di dunia maya. Ini bukan cara yang berkelas, tapi cara-cara yang kampungan. Nomor kedua, wal takun dzunubuka alaika wala tahmiluha ila ikhwanika. Maaf, ala ikhwanika. Kalau kamu punya dosa, kalau kamu punya kesalahan, tanggung sendiri kesalahan itu. Jangan libatkan orang lain. Ini cara yang berkelas. Ketika kita salah, akui kita salah. Dan jangan ajak orang lain memikul kesalahan kita. Bukankah nanti ketika kita mati nanti, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan orang yang berbuat dosa tidak akan meminta orang lain memikul dosanya, dia sendiri. Kenapa? Ini adalah sifat yang gentle. Bagaimana Rasulullah SAW ketika itu mengatakan di depan sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Balas rasa sakitmu kepadaku. Muncul Ukasah, ada ya Rasulullah. Semua sahabat sudah meradang, hei Ukasah, berani benar engkau akan membalas sakit hatimu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Gentle Rasulullah. Diam semuanya, aku yang berbuat salah. It's my mistake. Itu kesalahanku. Wahai Ukasah, maju kamu. Dan apa yang terjadi? Tidak sampai di situ. Apa kesalahanku? Kesalahanmu ya Rasulullah. Aku dipukul oleh engkau. Padahal mah terpukul. Ketika perang Badar, badanku terpukul oleh tongkatmu. Aku ini membalas apa yang kau perbuat ketika perang Badar. Semua sahabat menangis. Tapi betapa gentlenya, betapa berkualitasnya, betapa berkelasnya Rasulullah. Dipanggil Sayyidina Ali, ya Ali, ambil itu tongkat ketika aku pakai ketika perang Badar. Apa yang terjadi? Setelah dipegang itu tongkat, ya Rasulullah, ketika itu aku bertelanjang dada. Aku ingin engkau buka busanamu, buka bajumu. Aku ingin memukul bagian di mana aku juga dulu dipukul olehmu, bertelanjang dada. Baru saja membuka satu kancingnya, Ukasah melemparkan tongkatnya, dia memeluk Rasulullah. Enggak mungkin ya Rasulullah, aku berani memukulmu. Aku hanya ingin kulitku yang hina ini menyentuh dengan kulitmu. Betapa pribadi yang berkelas. Tiga. Yang ketiga, wala tuzakki nafsaka bitazmimi ikhwanik. Jangan bersihkan nama kita. Jangan wangikan nama kita. Jangan mencari nama baik kita dengan menghina orang lain, dengan menjatuhkan orang lain. Kita membersihkan nama kita dengan mengotori orang lain. Ini tidak fair. Kita lihat bagaimana yang sekarang dilihat di media massa, di sosmed. Banyak sekali merasa dirinya suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kita ini menyucikan diri sendiri. Bahwa a'lamu bimanit taqwa, Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Kenapa kita harus membersihkan diri kita yang nyata-nyata dirinya kotor dan menghina orang lain, mengotori orang lain? Sekarang sudah viral. Di mana si A merasa bersih, si B merasa bersih, yang lain kotor, saling perang dengan TikToknya, dengan media sosialnya, dengan realnya. Kita khawatir anak kita nanti punya pola hidup seperti itu. A'udzubillah. Yang nomor kelima. Yang nomor keenam. Waktu lisanak an ikhwanik. Waktu lisanak artinya itu potong lidahmu. Tetapi saya menerjemahkannya adalah jangan menghina orang lain hanya karena kita ingin dipuji, hanya karena kita ingin mendapatkan hati di depan orang. Jangan. Ini cara-cara yang kampungan ketika kita menghina orang lain.
menjelek-jelekan orang lain dengan harapan kita ini dipandang baik. Ini pesan Rasulullah. Yang nomor keenam. Yang nomor keenam adalah la tarfa nafsaka biwad'i ikhwanik. Jangan angkat harga dirimu. Kalau tadi jangan bersihkan namamu, jangan bersihkan dirimu. Kalau ini wala tarfa nafsak, jangan angkat harga dirimu biwad'i ikhwanik, dengan merendahkan martabat orang lain. Terjadi hari ini. Ketika seseorang ingin mendapatkan rating, mendapatkan follower, mendapatkan subscribers, mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi, dengan cara apa? Dengan cara merendahkan kemampuan orang lain. Siapa kita? Rasulullah saja yang bergelar Rasulullah, Habibullah, Nabiullah. Ketika ditanya, man anta ya Muhammad, ketika ditanya sama Allah, man anta ya Muhammad, siapa dirimu wahai Muhammad, Rasulullah tidak menjawab ana rasuluka, ana nabiyuka, ana habibuka. Rasulullah tidak menjawab aku rasulmu, aku nabimu, aku adalah kekasihmu. Tidak. Yang dijawab oleh Rasulullah, man anta ya Muhammad, siapa dirimu wahai Muhammad, ana abduka dhaifal mudhnib, aku adalah hambamu yang lemah dan banyak dosa. Bagaimana dengan kita? Kalau kita melaksanakan yang keenam ini, dan yang terakhir adalah wala turannas bi amalika. Jangan kita ini show off, show force dengan amal-amal kita yang baik di hadapan manusia. Ada orang mengatakan itu untuk memotivasi diri. Silahkan, asal kita jaga niat kita. Jangan sampai kita ini terjebak dalam riya. Ada yang tertinggal satu lagi, yaitu ada alaika bil yakin walau bi amalika taksir. Yakinlah dengan amal-amal kita yang sedikit. Kenapa? Karena Allah selalu melihat konsistensi kita, kesinambungan kita, istiqomah kita dalam berbuat kebaikan. Ini yang dinamakan orang yang berkelas, selalu fokus kepada kebaikan walaupun nampak sederhana. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.